kasus corona pertama di Indonesia. Peralatan minim dan banyaknya Dua warga pasien negara yang membuat terjangkit beberapa dokter virus gugur. corona adalah Sejumlah ibu dokter dan anak gugur warga dalam tugas Depok, karena Jawa Barat. konfirmasi Awalnya seorang kasus warga Jepang yang Jawa Timur mendatangi menjadi Indonesia epicentrum sebanyak ke Malaysia. Saat ini Malaysia Malaysia warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Selama ini kemudian mengirim tugas di Indonesia dan Huawei. Tajamnya artinya terus belajar. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh enggak bisa berbuah. Shalom, selamat datang di GC Anif yang ke-9. Michael, Iya, ada yang baru nih. apa? Untuk pertama kalinya GC Anif diadakan secara online. Wah, Iya, kebayang gak sih? Biasanya kita ibadah bareng di gereja, tapi kali ini kita harus ibadah online. iya gak apa-apa kok. Kita juga masih bisa ibadah bareng. Tuh sama mereka yang lagi ikutan ibadah ini. Halo, Halo, apa kabar kalian? pasti baik kan? Dimanapun kalian berada, kami percaya Tuhan selalu menyertai. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Persiapkan hati, jiwa, dan roh kalian untuk Tuhan ya. Selama ibadah jangan tidur ya. Apalagi makan. Dilarang keras untuk bermain game, apalagi ngechat doi. Doi ngechat, udah lewat aja, ada yang lebih seru dan bikin nyaman nih. Iya, harus tetap fokus dan nangkep setiap poin pentingnya ya. Selamat Selamat ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau boleh Tuhan, Kau pertemukan kami kembali Tuhan di perayaan GCNIF ke-9 tahun ini. Biarlah Tuhan, wadah JC Tuhan menjadi wadah Tuhan bagi generasi kami, generasi Yeremia. Dan terjadi Tuhan, penuaian besar-besaran Tuhan bagi generasi ini Bapa. Biarlah juga Tuhan kami berdoa, biarlah banyak jemaat Tuhan yang bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau bisa hadir Tuhan di setiap kami dan melawat hati kami satu persatu dengan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang berkati dan beracara Tuhan pada acara ini dari awal acara hingga akhir acara nanti. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan setelah kami mengikuti Tuhan acara ini, biarlah hidup kami tidak sama lagi dan ada hati yang bisa diubahkan dan dijamah oleh-Mu. Biarlah Tuhan segala penyembahan dan pujian kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh anugerahnya dan kasih setia Tuhan kita bisa merayakan GC Anniversary yang ke-9. JC adalah wadah untuk anak muda bisa mengenal Tuhan lebih dekat, mengerti kehendak Tuhan, dan membantu anak-anak muda untuk menemukan passion mereka di dalam Tuhan. JC bisa ada sampai sekarang menjadi dampak, menjadi berkat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dibantu dengan bimbingan dari pihak gereja dan juga dukungan dari orang tua yang mempercayakan anaknya untuk bergabung di JC. Dan di sini saat ini di ibadah perayaan ulang tahun JC Anif yang ke-9, saya berharap teman-teman dimanapun kalian berada bisa merasakan hadirat Tuhan yang tak terbatas. Dan untuk tahun-tahun ke depan, saya berharap supaya JC bisa menjadi berkat dan menjadi dampak dimanapun kita berada.
Oke, sekian semuanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. everything will be alright. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau baik setiap kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini mengucap syukur. Kami mau mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yesus. Yesus, Kau sungguh
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau begitu baik, Bapa. Mari sama-sama dari awal katakan, Yesus kau baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Teman-teman, kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan perlindungan, penjagaan, itu karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, teman-teman. Hari ini aku mengajak kalian, kita sama-sama mengucap syukur. Kalian angkat setiap ucapan syukur kalian. Karena hanya Tuhan yang layak disembah. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Yes Lord. Bilang terima kasih sama Tuhan. Mari angkat pujianmu teman-teman. Kau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami agungkan namamu Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Yes God. Ku agungkan. Ku agungkan Yesus. Yesus Raja. Yesus Raja. Yes God. Oh God. Yang berkuasa. Dan layak. Mari lebih lagi katakan. Ku agungkan.
God. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau boleh lawat setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan. Kau boleh menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gak akan pernah tinggali kami Tuhan dalam sedetik pun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami boleh menyembah Engkau Bapa saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan setiap kasih-Mu yang mengalir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar apapun ya Tuhan, pesan yang disampaikan ya Tuhan, itu boleh tertanam dalam hidup kami Bapa. Dan boleh berbuah dalam hidup kami Bapa. Dan kami bisa lakukan itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari ya semua yang percaya sama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, shalom anak-anak muda. Puji Tuhan, hari ini saya bisa sharing firman kepada kalian. Sebelumnya saya ingin ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau hadir di dalam ibadah kami, anak-anak muda ya Tuhan, GC Junior Church. Kami minta Bapa, Engkau berikan hati yang baru, roh yang baru. Berikan urapan-Mu ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan bisa mengerti kebenaran firman ini. Aku berdoa ya Tuhan, roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi Engkau berikan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Saya ingin sharingkan tentang paling tidak itu ada tiga karakter yang dibutuhkan bagi seorang anak Tuhan, anak muda ya, untuk bisa berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 katakan begini ya. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan, Yesus berkata begini. Ayo kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku ya, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tema kita adalah bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang berbuah. Kata berbuah itu berguna, berdampak. Ya kan? Orang bisa berhasil tapi belum tentu dia berguna. Banyak orang sukses belum tentu punya dampak. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan gak bilang supaya kita sukses, tapi untuk berbuah. Kalau kita tinggal dalam Tuhan artinya apa? Percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Seluruh hidup kita semata-mata hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang memuliakan Tuhan, maka itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, barang siapa tinggal dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, itu dulu saudaraku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya anak muda yang tinggal dalam Tuhan. Pertama, anak muda ini adalah anak muda yang berbuah. Yang kedua, anak muda yang di dalam Tuhan, dia bisa berbuah karena dia tahu posisinya, identitasnya. Dia adalah ciptaan baru, Apa arti ciptaan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara? Ya kan? Gak usah lagi deh ngomongin masa lalu.
Nggak usah mikirin masa lalu. Nggak usah juga nyebut-nyebut masa lalu orang. Untuk jatuhin orang, jelekin orang, bikin orang lemah. Nggak usah. Saudaraku, kita mau lihat. Kalau kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan sedang memperbarui kita. Tuhan sedang memperbaiki kita. Nah sekarang paling tidak tuh ada 3 hal atau 4 hal deh. Kalau bisa ada waktunya ya kan. Kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa berbuah dalam Tuhan. Yang pertama, Kolose 3 ayat 23 katakan begini. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Manusia siapa? Ya kita sendiri. Jangan semuanya untuk kita. Atau untuk dilihat orang. Enggak. Anak muda harus belajar ini. Memang kita anak muda kan memang selalu mau nunjukin. Nih gue nih, ini aku nih. Kok harus tahu. Kalau kita mau berbuah, maksudnya berdampak, awet, terus berguna. Bagi nama Tuhan dipermuliakan. Pesannya adalah ya apapun juga yang kita perbuat. Perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ini juga ada pengertiannya gini. Kalau kita apa-apa yang kita buat untuk Tuhan. Sebenarnya kita sedang membangun apa? Akar. Bangun fondasi atau akar. Akar kan gak kelihatan. Kalau akar dikasih lihat terus. Bagaimana pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah. Sudah ngerti poinnya di sini? Katakan amin. Kalau melayani ini kalian untuk Tuhan deh. Kalau mau sekolah, mau belajar, mau kuliah. Semata-mata ini untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan semata untuk orang tua. Iya, tapi dampaknya kan pasti ke orang juga. Apa yang kita kerjakan, yang nerima manusia, tetapi motif kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sudah bisa mengerti sini katakan, jadi lakukan seperti itu. Apapun yang kalian mau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau dibilang kita tinggal dalam Tuhan, lalu kita bertumbuh. Ya, bukan cuma apa yang kita kerjakan semata untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang atau untuk kepentingan sendiri. Kita kerjakan dengan baik. Segenap hati. Segala kemampuan kita, lakukan itu. Pasti kita akan bukan cuma berhasil, tapi juga berguna. Yang kedua, Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 katakan begini. Kita baca sama-sama ya. Ya, coba adik-adik, anak muda coba baca Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, buka Alkitabnya. Ya, di teks bisa dilihat. Kita baca. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi anak muda ini penting. Istilahnya asa gergaji. Asa gergaji. Jadi harus tajam. Orang yang tinggal dalam itu harus tajam. Tajamnya kemana? Coba tanya, ini kehendak Tuhan bukan? Ini maunya Tuhan enggak? Aku mau pilih sekolah di sini, sekolah di kota ini, aku mau kerja ini, aku mau pindah ke sini, aku mau pilih pacar seperti ini. Jadi kan kalau kita anak muda ya ambil keputusan kalau pacaran itu harus komit untuk ngarah ke nikah. Pacaran adalah masa perkenalan untuk menikah. Bukan keliling di sini dipacarin, situ dipacarin, itu bukan. Ya, peka dalam hal hubungan, dalam hal pekerjaan, dalam hal sekolah, ya, peka juga dengan badan ini loh. Memang sih masih kuat, tapi jangan begadang terus. Ya, akhirnya kurang tidur. Kita harus peka, jaga rohaninya. Jaga kesehatannya, jaga hubungannya. Ya kan, bagaimana ngelola uang dari masa muda. Kalau masa muda bisa nabung, ya sehari aja 30.000 kalau bisa. Wah, 10 tahun kamu punya duit 120 juta. Saya sudah hitung itu. Jadi maksud saya gini, artinya harus peka.
harus tajam. Yang harus tajam, yang tajam itu artinya terus belajar, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh enggak bisa berbuah, enggak bisa berguna. Ya, belajar. Ada satu orang namanya siapa? Musa. Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul itu katakan Musa itu dididik oleh hikmat Mesir sehingga ia berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatannya. Saya berdoa bila anak-anak muda ini punya kuasa hebat dalam perkataannya dan juga perbuatannya. Kenapa? Dia belajar. Saya jangan cuma ya udah cukup SMA aja, enggak. Harus belajar sampai setinggi-tingginya. Itu sekolah hikmat dunia. Tapi yang lebih penting lagi kalian tuh harus ada belajar Alkitab, baca firman. Supaya kalian ini tajam, terampil, punya kemampuan. Jadi kalau kita mau berbuah, saudara harus pinter, cerdas, terampil secara rohani dan juga dalam pengetahuan yang sehari-hari dibutuhkan. Yang ketiga adalah begini. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16, ini yang ketiga. Ini dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantahan-bantahan. Supaya kamu tidak aib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Supaya aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Ada kata bersungut-sungut dan berbantan-bantan. Anak muda yang mau tinggal dalam Tuhan. Ya, yang mau berbuah, berguna, ya, berhasil dan beruntung. Ya. Ada dua kata ini yang harus kita latih untuk kita apa? Hindari deh. Apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya kan? Orang yang sungut-sungut dan bantahan-bantahan, ini firman Tuhan kata, ini angkatan yang bengkok. Orang yang suka sungut dan bantah ini anak angkatan yang bengkok. Kita mau jadi angkatan yang apa? Yang lurus hatinya. Yang tulus hatinya. Yang hidup dengan apa? Hati nurani yang murni. Ini yang ketiga. Ini penting banget. Kalian ya kan, udah ambil keputusan. Jangan mudah sungut-sungut, bantah tuh kan mencela terus. Nggak ada yang baik. Ini negatif. Belajar mengucap syukur. Naikkan nyanyi. Bersyafaat. Gantinya berbantahan dan bersyukur. Ya kan, bersyukur dan bersyafaat. Yang keempat, ini yang terakhir yang saya mau kasih tahu. Ini penting. Matius 5 ayat 40 sampai kita akan baca sama-sama yuk 1 2 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun juga yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau kita mau berbuah, kita harus punya satu ketetapan. Mau memberi lebih banyak daripada yang dituntut. Yang murah hati. Jadi istilahnya berjalan bukan cuma 1 mil tapi 2 mil. Memberi orang minta baju, nuntut baju, kita kasih jubah. Ini dalam kasus apa nih baju ini? Ini dalam kasus gini, kalau intinya Tuhan mau bilang, jadi anak muda jangan gampang ribut, jangan senangnya bertengkar. Ini kan kepada orang yang hendak mengadukan engkau. Dia ingin mengadukan kamu. Ya kan? Kalau dia enggak dikasih, dia minta baju sama kita. Kalau kita nggak kasih baju kita, dia akan mengadukan kita. Jadi nasihat Yesus adalah, udah nggak usah kasih baju, kasih jubah. Harga jubah lebih mahal dari baju.
Lalu datang tentara Romawi sebagai penjajah. Memang dia punya hukum. Kalau dia lagi bawa ransel, ketemu orang Yahudi itu dia punya hak untuk paksa orang Yahudi untuk pikul ransel dia sepanjang 1 mil. Yesus ajarin, kalau hukum bilang 1 mil, peraturannya 1 mil, kewajibannya 1 mil, kamu berikan 2 mil. Artinya kalau kita bisa kerjakan jauh lebih banyak daripada yang diminta oleh bos, oleh orang tua, kita bisa belajar, ya kan, lebih banyak babnya daripada yang dituntut oleh guru atau dosen. Kalian pasti jadi orang yang bukan cuma sukses, tapi juga berguna. Saya berdoa biarlah hari ini dan untuk keempat hal ini kita bisa lakukan. Yang pertama yaitu kita bisa bekerja, kita berbuat segenap hati untuk Tuhan. Kita bisa terus, ya kan, peka, tajam apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa membedakan roh. Kita bisa tahu ini orang nih bagaimana, apa yang harus kita kerjakan. Kita bisa, ya kan, punya hati yang lurus, tidak bengkok. Kita tidak mau bersungut-sungut dan berbantahan. Dan juga kita bisa memberi lebih banyak dituntut murah hati. Kuncinya satu, anak muda tiap hari saat teduh, tiap minggu ya ibadah, tiap bulan bawa persembahan, perpuluhan. Kalau ini dilakukan, yang keempat, tiap hari berbuat baik minimal ke 3 orang. Entah doain, entah posting sesuatu yang bisa jadi berkat. Ya kan? Atau mungkin nelponin temen yang lagi susah. Ya kan? Latih supaya hadirat Tuhan memenuhi hidupnya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Saat teduh penting. Saat teduh itu apa? Doa, puji, nyembah. Isi hatinya dengan hadirat Tuhan. Urapan kasih. Isi pikirannya dengan apa? Firman Tuhan setiap hari. Saya percaya kalian akan berbuah lebat. Kalian jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang sukses dalam segala aspek hidup kita. Kalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan berdoa buat kalian semuanya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Jamah anak-anakmu ini Tuhan. Urapi mereka. Biarlah ya Tuhan mereka hidup hanya untuk Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Biarlah mereka menjadi orang yang rajin belajar. Mau diajar. Sehingga mereka menjadi orang yang tajam, yang peka. Yang ngerti kehendak Tuhan. Yang terampil dalam kehidupan. Yang mahir dalam peperangan rohani. Aku berdoa. Biarlah ya Tuhan mereka menjadi orang yang suka bersyukur dan bersyafaat. Mereka bukan orang yang suka berbantahan dan bersungut-sungut. Memiliki hati yang lurus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang murah hati. Anak-anak muda yang murah, yang mau berkorban. Untuk banyak jiwa bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Stevi. Ya Tuhan, pengurus GC, GBI, MPI. Seluruh anak muda yang ada. Engkau pelihara mereka. Biar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya sudah selesai. Tuhan berkati semua anak muda. Haleluya. Amin. Bahagia, sedih, dan kecewa telah kita lewati bersama. Di tempat ini, tempat semuanya kita memulai. Jutaan kenangan yang tak pernah kulupakan. Kepada Tuhan selalu kutanyakan, mengapa diriku diciptakan? Kini telah kutemukan jawaban saat kutuai temu dengan kalian. Tak pernah sekalipun aku mengira dapat dipertemukan dengan keluarga yang begitu luar biasa. Bersama dengan curahan kasih yang tak terkira. Terima kasih telah menerima setiap kekurangan, telah merangkul semua gelisah, telah menemani setiap hari-hari yang berarti.
pelayananku di sini mungkin akan usai. Tetapi perjalanan kita takkan pernah selesai. Mungkin saat ini langkahku justru baru saja dimulai. Harapku kita akan segera berjumpa, entah melalui doa atau kesempatan lainnya. Tidak melupa, malah justru bercerita kembali pada masa-masa penuh cinta. Puji Tuhan, teman-teman, tadi kita udah ngikutin acara dari awal, pertengahan, dan saat ini kita udah ada di penghujung acara di mana kita akan mengakhiri acara kita. Tapi sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita siapin hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita pejemin mata kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Tahun ini kami boleh mengadakan GC Enif Bapa yang ke-9 Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama 9 tahun Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu bersama kami, perlindungan-Mu sempurna Tuhan, selama 9 tahun bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan terima kasih bila tadi kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sama lagi Bapa, kami telah diubahkan Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar bisa tumbuh, bisa berakar, bisa berbuah dan menghasilkan berkat yang banyak buat kehidupan kami dan kehidupan orang lain Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur Bapa untuk kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati Bapak Pendeta Sabta yang telah membagikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selama hidupnya Tuhan banyak orang yang boleh percaya dengan Engkau. Boleh jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan melalui hidup hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu bisa menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa ada mujizat Tuhan yang akan terjadi Bapa. Kami juga berdoa untuk generasi kami Bapa, untuk generasi kami, generasi Yeremia Bapa. Bapa, biarlah Engkau ingat akan generasi kami Tuhan, Engkau jangan tinggalkan generasi kami Tuhan, karena kami generasi Tuhan yang tidak bisa hidup tanpa-Mu Bapa, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa perlindungan-Mu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sempurna Tuhan, diam di dalam hati kami, biarlah Tuhan kami bisa diam bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya rencana-Mu, biarlah hanya rancangan-Mu Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk hidup kami bisa dipakai secara luar biasa Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk diajar. Berikan kami hati yang siap untuk mau terus belajar Tuhan tanpa lelah Tuhan. Berikan hati kami yang terus mau Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami boleh ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Bu Tuhan. Boleh ada jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Boleh ada jiwa-jiwa yang percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu Tuhan, sepakat untuk berdoa bagi negara kami Indonesia dan kota kami Palembang Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan negara dan kota kami ini Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi ini Tuhan akan berakhir Tuhan. Semua badai akan berhenti Tuhan. Semua akan tenang Bapa. Kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan bukan hanya semata-semata untuk menghancurkan kami Tuhan. Tapi kami percaya melalui pandemi ini Tuhan kami boleh percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Melalui pandemi ini Tuhan boleh ada jiwa-jiwa yang percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk tahun ini Bapak. Biarlah Tuhan tidak ada kebakaran hutan Tuhan yang terjadi Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, negara kami, kota-kota yang ada Tuhan, semua bersih Tuhan, semua Engkau lindungi Bapa. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan negara dan kota kami Bapa. Biarlah Tuhan tudung perlindungan-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Engkau pagari, Engkau bentengi Tuhan negara dan kota kami. Biarlah Engkau jauhi dari segala mara bahaya, cobaan, sakit, penyakit, virus menular, kuasa-kuasa kegelapan, kematian kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu saja sempurna Tuhan di atas negara dan kota kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan,
jika ada teman-teman kami Tuhan yang ada pergumulan Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih dalam kehidupannya Bapa. Biarlah Tuhan melalui hidupnya Tuhan, ia bisa percaya bahwa Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Nikon Notoro Harjo beserta wakil. Bapak Gembala kami Tuhan, Gembala Rayon kami berkati Pak Sabta beserta wakil, dan Gembala kami JC Tuhan, Cestevi Gracia dan wakil Bapak. Biarlah Tuhan melalui hidup hamba-hambamu ini boleh ada jiwa yang diselamatkan Tuhan, boleh ada kemenangan yang terjadi Bapak. Biarlah Tuhan sepanjang hidupnya Tuhan, sepanjang umurnya Bapa, itu bisa menyenangkan hatimu Tuhan, itu bisa menjadi berkat buat banyak orang lain Tuhan. Kami percaya Bapa, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Bapa, biarlah hamba-hambamu ini Tuhan bisa menjadi hamba yang rendah hati Bapa, hamba Bapa yang sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara ini. Terima kasih Engkau telah melawat kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya walaupun kami melalui online Tuhan ibadah, tapi Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Dan kami juga percaya boleh ada hati yang dipulihkan, boleh ada hati yang dijamah Tuhan. Biarlah Tuhan kalau ada yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Bila ada yang sedih Tuhan hiburkan, dan jika ada yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin mengakhiri acara kami. Biarlah Tuhan tidak ada satu berkat pun Tuhan yang hilang daripada kami. Sebelum kami mengakhiri acara kami Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu Bapa. Yuk kita akan bangkit berdiri semua, kita akan buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, anak muda. Haleluya, amin. Heyo, balik lagi nih sama kita. Jadi gimana tadi? Yang di rumah coba teriak, seru banget dong. Pasti seru dan bagus banget dong. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi dengan diadakannya GC Enif online ini, kita dapat merasakan momen-momen yang tak terlupakan. Kalau momen-momen sama masa lalu, udah lupain aja. Iya bener banget Tiara. Puji Tuhannya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ibadah ini. Semoga memberkati dan memberikan suatu kenangan di GC Enif hari ini. Yap, sampai ketemu lagi di GC Enif tahun depan. Zakius manjat ke pohon ara. Yohanes murid yang dikasihi. Saya Michael Diatiara. Sampai berjumpa lagi. JC itu komunitas biasa dengan orang-orang yang tidak biasa, tapi yang berakhir jadi rumah sendiri. JC adalah keluarga bagi saya. Tempat di mana saya belajar, tempat di mana saya melakukan kesalahan, tempat di mana saya diterima tanpa memandang latar belakang saya. JC itu jembatan yang menghubungkan antara Tuhan dengan generasi muda dan antar generasi muda dengan sesamanya. JC itu adalah tempat sekumpulan anak muda di mana mereka bisa mengenal Tuhan, mengenal sesama, membentuk karakter, dan mengenal dirinya sendiri. Itu. JC itu seperti rumah kedua bagi saya. Yang namanya rumah berarti ada keluarga yang saling mengasihi, saling mengayomi, dan juga saling support satu sama dengan yang lain. JC adalah rumah kedua bagi saya. Tempat saya belajar, tempat saya bertumbuh, tempat saya bermain, tempat saya bergaul, dan dari situ saya membentuk diri saya. JC itu menurut aku adalah tempat anak muda untuk mereka boleh mengenal diri mereka sendiri di dalam Tuhan, tentang mereka mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa sesama mereka, dan mengasihi sesama mereka. JC itu menurut saya adalah rumah ternyaman, tempat berteduh di kala hujan, tempat bermain di kala senang.
Happy birthday JC, teruslah melangkah menjadi yang terbaik. Happy birthday JC, semoga JC dapat lebih banyak jiwa lagi. Happy birthday JC, semoga JC selalu diberkati dan bisa memberkati banyak orang. Happy birthday buat JC, semoga JC di tahun ini makin keren dan makin diberkati. Semoga JC makin berkembang dan bisa jadi wadah buat generasi muda. Selamat ulang tahun JC, semoga melalui JC banyak anak-anak muda menjadi histori mereka. Happy birthday JC, semoga selalu menjadi rumah dan keluarga bagi anak-anak muda di Kota Palembang.